ada binatang itu yang istiqomah melakukan amal kebaikan luar biasa dan sangat-sangat bermanfaat kepada kita umat manusia, yakni hewan lebah. Hewan lebah. Surat Al-Qur'annya adalah surat An-Nahl, ya, An-Nahl, surat An-Nahl. Lebah itu makanannya serba baik, ya, serba baik, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, namanya madu. Lebah itu tidak pernah merusak, tidak pernah merusak. Meskipun mengambil sari pati madu dari bunga-bunga, tapi dia tidak merusak bunganya. Sangat bagus, produktif, menghasilkan minuman yang bermanfaat kepada kita sekalian. Baru nek lebah itu digarai, iso ngamuk, ya. Namanya ngentup, ya. Menyengat kita sekalian kalau kita mengganggu mereka. Dan persatuan lebah itu Masya Allah luar biasa, dipimpin oleh seorang ratu lebah. Anak buahnya begitu sangat taat kepada ratunya. Istiqomah, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, baik terus. Nah, kita kalau mau mengevaluasi diri, mestinya kita ini seperti lebah itu. Maka di hadis, potongan hadis itu disebut perumpamaan, al-mu'minu kan nihlah, orang mukmin itu adalah seperti lebah. Jadi baik makanannya yang diminum, yang dimakan itu sebenarnya semuanya baik, halal, halal dan thayyibah. Dan dari diri kita akan memproduksi hal-hal yang baik, ucapannya baik, zikir, sholawat, istighfar dan sebagainya. Tangan anggota badan kita ini suka membantu kepada orang lain, baik semua. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, pokoknya semuanya serba baik dan itu produktif namanya, ya. Jadi orang mukmin menjadi orang yang mukmin yang positif sekaligus produktif. Tetapi ada hewan yang memang diciptakan oleh Allah itu sukanya kepada hal-hal yang tidak baik. Sama huruf L-nya, kalau tadi itu lebah, kalau ini namanya lalat, ya. Lalat. Lalat itu kan senengannya di tempat-tempat yang kotor, ya. Dan tidak pernah mengevaluasi diri yang namanya lalat itu kan, ya. Ndak ono ceritane lalat tobat. Terus jadi seperti lebah menghasilkan produksi yang bermanfaat bagi manusia. Ndak ono ceritane. Lalat mulai dulu ya seperti itu. Senengannya di tempat-tempat yang kotor dan membawa penyakit gitu, ya. Zaman kita dulu masih kecil-kecil itu ada namanya penyakit kolera itu, ya, akibat dari lalat ini. Maka kita dilarang jangan seperti lalat. Nah, ada hewan yang ketiga yang asalnya tidak baik menjadi baik. Nah, ini patut dicontoh. Bisa jadi kita juga seperti hewan yang ketiga ini, hadirin sekalian. Apa? Ulat, ya, ulat. Ulat ini diawasi tok itu menjijikkan, ya. Dan pasti perilakunya suka merusak kan, ya. Suka merusak, terutama makan daun-daun. Ditambah dengan kalimat muda, daun-daun muda, ya. Karena daunnya kalau tua kan nggak seneng ulatnya itu. Tapi begitu dia berintrospeksi diri, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan bahasa kita bermuhasabah dan bermujahadah, dia kemudian berpuasa, ya, berpuasa sekian waktu, maka berubahlah lalat yang hasilnya itu selalu tidak baik, suka merusak tanaman para petani, kemudian berubah menjadi seekor kepompong, kepompong berubah menjadi seekor kupu-kupu, dan bisa tampil menyenangkan, menggembirakan orang-orang yang melihatnya.
Nah, kalau diumpamakan seperti ini, maka pilihan kita adalah setidak-tidaknya itu kalau bisa, ya, seperti ulat ini yang mungkin di antara kita ada yang asalnya tidak baik, mau berintrospeksi diri, kemudian berubah menjadi baik. Tapi kalau bisa ya seperti al-mu'minu kan nihlah tadi ya, orang mukmin itu seperti lebah, makanan minumannya bagus dan menghasilkan, memproduksi produk yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian.